Udah pernah saya katakan di room ini ya, Ya. kalau ya Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan gitu. Iya, jalan kami umat Islam juga percaya. Jadi perkara Yesus adalah jalan keselamatan, tidak ada satupun umat Islam yang membantah. Umat Islam percaya persis seperti yang Yesus katakan. Umat Islam percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran seperti yang dia katakan, dia diutus untuk Bani Israel. Domba tersesat dari Bani Israel, bukan kalian yang bukan Bani Israel. Nah, ketika Yesus mengatakan dia diutus untuk Bani Israel, kenapa kalian menuduh dia diutus untuk kalian? Loh, Kenapa? Mbak baca di Matius, Mbak, di Matius 18. Ya, coba bacakan saja. Matius 28 ayat 18. Iya, Yang bacakan dikatakan saja. Kak Uni Rifa ini benar. Ya Yesus itu diutus untuk bangsa Israel, itu benar, nggak salah. Nah, Ya, mengapa? Terus mengapa? Pintar Mawar. Terus mengapa kami mengimani Yesus gitu? Ya, itu terkait Yesus mengutus, Kak. Di akhir-akhir bab keempat Injil itu bisa kan ada Yesus mengutus muridnya ke segala bangsa. Iya, waktu dia berkata, jadikanlah semua bangsa, jadi apa dia? Jadi penyembah dia atau jadi apa dia? Coba di situ, coba baca baik-baik dalilnya. Jadi murid. Kalian jadi murid, tapi kenapa kalian jadi penyembah? Dan itu pertama ya. Yang kedua, ketika Yesus berkata, jadikanlah seluruh bangsa muridku, apakah di situ ada Paulus? Maaf, Kak, aku nggak penyembah Yesus, Kak. Oh iya, aku lupa ya, dia tidak menyembah Yesus ya. Oke, buat Bang ini deh, buat penyembah Yesus. Ketika Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, pertanyaan saya, apakah ada apakah ada di situ Paulus? Nggak ada, belum ada, Pak. Nggak ada. Nah, anehnya kenapa justru Paulus mengatakan bahwa dia adalah rasul untuk orang yang tidak bersunat, sementara Petrus dan Yakobus itu untuk orang-orang bersunat. Kalau ini aneh ya, saya bingung dengan teman-teman Kristen. Pertama, ketika Yesus berkata, jadikanlah seluruh bangsa muridku, di situ seharusnya ada Petrus, bukan? Tapi kenapa Petrus kata Paulus hanya khusus untuk orang bersunat? Tapi Paulus yang baru muncul kemudian justru kata dia khusus untuk orang tidak bersunat. Mana yang benar ini, Paulus atau Yesus? Dua-duanya benar, Bu. Bagaimana membenarkan dua-duanya? Yesus berkata, jadikan seluruh bangsa muridku. Sementara Paulus tidak ada di situ. Paulus mengatakan dalam kitab Anda bahwa dia adalah khusus untuk orang tidak bersunat. Sementara Petrus khusus untuk orang bersunat. Kalau memang Petrus khusus untuk orang bersunat, kenapa Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku? Siapa yang pembohong? Yesus atau Paulus? Nggak ada pembohong, Bu Rifa. Cuman Oke, saya kasih Anda ayatnya ya. di Damsik, waktu Paulus Yesus menampakkan diri kepada Paulus di Damsik itu, disitulah Paulus dipakai menjadi. Itu nanti saya tidak bahas itu ya, terserah mau Anda. Ini saya bawa Galatia pasal kedua ayat 7. Ini yang mau saya tekankan di sini ya. Jadi saya mau ini nih, mari kita lihat apakah betul siapa yang berbohong di sini ya. Karena kita akan kami umat Islam itu enggak mau asumsi aja Bang. Kami itu kalau diskusi itu pakai data ya. Sorry ya, ini pertanyaan saya ini dari dulu saya tanyain kenapa ini, mana yang betul nih, Yesus atau Paulus? Oke, Abang silakan lihat dulu ini ya. Kalau Abang lihat dalam kitab Galatia
pasal kedua ayat 7. Apa pengakuan Paulus? Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Kalau memang si Petrus hanya untuk orang bersunat, berarti mana yang benar ini? Injili seluruh jadikan seluruh bangsa muridku, kata Yesus kepada Petrus, atau Paulus yang mengatakan bahwa Petrus hanya dipilih untuk orang yang bersunat? Mana ini yang benar? Begini, Bu Ripa, saya luruskan sedikit. Paulus dipakai untuk orang yang tidak bersunat, artinya memberitakan firman kepada orang yang tidak bersunat, karena di luar dari bangsa Israel. Kalau Paulus Petrus dipakai memberitakan firman Tuhan bagi orang yang bersunat, artinya orang Yahudi. Nah, paham. Maka pertanyaan saya, ketika Yesus berkata, jadikan seluruh bangsa muridku, itu Petrus ada di situ atau tidak? Ada. Kalau Petrus ada. Berarti Petrus juga diperintahkan memberitakan Injil ke seluruh bangsa, kan? Iya. Nah, bukannya katanya Petrus untuk orang bersunat, ini gimana ini, Bang? Itu kan awalnya, Bu Rifa, tapi dia juga keluar, bukan hanya di bangsa. Oh, jadi bentar, maksud Anda ini Yesus menetapkan bahwa Petrus menginjili seluruh alam atau seluruh makhluk atau menjadikan seluruh bangsa jadi murid Yesus. Paulus mengkoreksi, memperbaiki. Bukan begitu, Bu Rifa. Pemahamannya yang beda, Bu Rifa. Ya gimana? Saya gini nih. Di sini Yesus berkata, jadikan seluruh bangsa muridku. Petrus ada di situ. Artinya ada perintah dong. Tapi tiba-tiba Paulus berkata bahwa Petrus hanya untuk orang bersunat. Ini yang berbohong Yesus atau Paulus ini? Tidak ada berbohong. Karena Anda paham tidak? Untuk orang bersunat itu khusus untuk orang Yahudi, karena tidak semua orang bersunat, Bang. Tidak semua orang bangsa-bangsa Bani Edom itu tidak bersunat. Orang Romawi itu tidak bersunat. Maka seharusnya Petrus tidak menginjili orang-orang yang berkulub alias orang Romawi. Makanya Paulus itu hanya menginjili di mana? Athena, Korintus, Galatia, orang-orang penyembah pagan. Karena dia menginjili orang-orang yang tidak bersunat. Sementara Petrus, kata Paulus, dia ditetapkan untuk menginjili orang-orang yang bersunat. Siapa yang bersunat? Yaitu Bani Israel. Lah, kenapa inilah saya bingungnya teman-teman Kristen. Yesus ajarkan A, Paulus ajarkan B. Yesus katakan, aku tidak meniadakan hukum Torah. Paulus mengatakan bahwa hukum Torah telah dibatalkan. Yesus mengatakan bisa diampuni tanpa kematian Yesus. Contohnya seorang wanita pesundal ya, diampuni tanpa kematian Yesus, tanpa darah. Di Ibrani katanya Paulus mengatakan bahwa tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Di mana yang betul ini? Siapa yang perlu diikuti nih, Paulus atau Yesus? Begini, Bu Rifa, Yesus itu kami yakini dia sebagai Tuhan. Jadi tetap Yesus karena dialah yang sang penyelamat yang kami sembah. Itu nggak bahas Yesus. Maksud saya itu begini loh, siapa yang dipercayai, Bang? Jangan dulu. Paulus dipakai menjadi pemberita firman, memberitakan firman dari luar bangsa Israel, termasuk sampai ke Roma, ke Arab. Itu dia keluar, kebanyakan dia di luar memberitakan firman. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang berbohong. Cuman yang tidak memahami aja yang mengatakan itu bohong. Yang ya, bagaimana pemahamannya, Bang? Saya bertanya, bagaimana pemahamannya ketika Yesus ternyata memerintahkan Petrus memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Tapi kata Paulus, katanya Petrus dipilih hanya untuk orang bersunat. Sementara
Paulus Bu Rifa. mengaku-ngaku, Bu Rifa. bentar dulu Bang, bentar. Poin saya begini. Paulus mengaku-ngaku bahwa dia dipilih untuk orang tidak bersunat. Ini ada kecenderungan, apa yang saya maksud? Kalau seandainya Paulus mengaku dia dipilih untuk orang bersunat, maka tentu ini akan aneh kemudian. Kenapa? Karena tentu dia tidak akan dipercaya sama orang Yahudi. Orang Yahudi tentu akan memilih orang Yahudi. Nah, Paulus di kitab kalian hanya mengaku sebagai suku Benyamin, tapi kalian sendiri Kristen tidak ada satupun orang Kristen yang tahu siapa nama Bapak Paulus. Inilah keanehan kalian. Sementara sebentar. Ini saya belum selesai. Sementara Sokrates yang hadir berapa abad, kurang lebih 6 atau 5 abad atau 4 abad sebelum Yesus lahir, bahkan kisah tentang hidupnya, istrinya, di mana dia lahir, itu orang tahu. Tapi tokoh penting dalam Kristen bernama Paulus, tidak ada satupun orang yang tahu siapa bapaknya, bagaimana kehidupannya, kecuali dari pengakuannya Paulus.